Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang bagaimana cara pengisian e-rapot di SD IT Tarbiyatul Ummah Pamijahan. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, ketabahan dan kelapangan hati dalam mendidik anak-anak didik kita, terutama di SD IT Tarbiyatul Ummah. Semoga ini adalah langkah dan saksi bahwa kita pernah memberikan ilmu dan kebaikan-kebaikan yang semoga Allah ridhoi juga sebagai bekal di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ya, pada kesempatan hari ini teman-teman perlu diketahui bahwasanya ada dua file yang akan teman-teman dapatkan. Yang pertama itu file Word, kemudian file Excel. Nah, di sini saya akan bahas tentang file Word terlebih dahulu. Di file Word ini, teman-teman, ini adalah output atau hasil dari pengisian penginputan di file Excel. Ya, jadi teman-teman ada sekitar 6 aspek perkembangan atau 6 aspek penilaian yang akan teman-teman isi di Excel. Ya, di sini adalah outputnya. Ada sekitar 9 halaman. Bisa teman-teman lihat di sini ada pertama lembar isi mata pelajaran. Ya, di sini ada lembar isi mata pelajaran, di antaranya pelajaran diniyah dan pelajaran umum. Nah, berupa nilai dan deskripsi yang memang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kemudian di sini juga teman-teman bisa melihat adanya yang kedua, penilaian kedua itu muatan pemberdayaan dan keterampilan. Nah, mohon maaf belum kami edit karena ada beberapa operatornya sedang sakit, jadi saya belum bisa mengisi operatornya. Nah, setelah itu di sini teman-teman insya Allah untuk pengisiannya sangat mudah ya. Nah, di sini ada juga lembar isian capaian yang ketiga ya, lembar isi capaian pada muatan pemberdayaan dan pembiasaan atau pilar ya. Nah, setelah itu ada program pembiasaan diniyah, yakni doa, hadis, tahfidz dan tahsin. Kemudian di sini juga ada lembar catatan perkembangan anak meliputi catatan perkembangan sikap spiritual dan catatan perkembangan sikap sosial. Seperti ini ya teman-teman. Baik, kita masuk ke Excel. Nah, di Excel ini cara pengisiannya insya Allah sangat mudah ya. Sangat mudah sekali ya. Jadi ada 6 perkembangan yang teman-teman isi. Nah, baik, kita mulai dari sini. Nah, di sini namanya sudah diisi, otomatis sudah ada ya. Tinggal diganti kelas. Kemudian di sini ada NI, nomor induknya, kemudian ISN, nama panggilan. Nah, di sini teman-teman mengisi mapel diniyah dan umum, teman-teman mengisi sesuai dengan kemampuan murid ya. Misalnya nilai apa ini? Tazka di nilai sejarah ya, sejarah. Tazka misalnya dapat nilai di tahun ini berapa? 80. Tinggal diisi gitu ya, teman-teman. Kemudian nah, seperti itu, sangat mudah kan ya. Kemudian misalnya Vicky Humaira, tinggal diisi dari pembelajaran mata pelajaran. Tentunya teman-teman tidak usah terfokus dengan ranking ya. Nah, di sini nggak usah terfokus dengan ranking karena dia akan otomatis ya. Kemudian setelah itu teman-teman masuk ke penilaian yang kedua, itu muatan pemberdayaan keterampilan. Ada sekitar 5 muatan pemberdayaan keterampilan. Teman-teman mungkin jadi pengisiannya setelah ini lihat di sini dulu ya. Apa ya muatan pertama gitu ya. Muatan pertama di sini keterampilannya misalnya life skillnya itu dapat berapa nilainya gitu kan. Nilainya dapat A gitu. Nah, tentunya kalau saya kan menggunakan iPad. Di Excel itu di laptop pasti ada tanda panah kecil di sini ya. Oke, life skill dari Via ini masih perlu pembelajaran misalnya B. Nah, itu tinggal diganti ya. Kayak gitu.
Insyaallah mudah. Sampai 5 muatan pemberdayaan keterampilan. Kemudian di sini kehadiran tinggal diisi. Ya, kehadiran diisinya manual. Dia nggak hadir berapa gitu. Di alpanya di Archila misalnya ada 3 apa dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian masuk ke pilar karakter. Nah, teman-teman perlunya teman-teman ketahui bahwasanya sekitar ada 3 pilar karakter, pilar karakter, dan setiap pilar karakter itu ada beberapa indikator-indikator yang harus dipenuhi. Ya, ada 3 indikator. Misalnya ini kan yang pertama nih, capaian anak pilar karakternya yang pertama tentang pilar karakter yang pertama cinta Allah dan segenap ciptaannya. Nah, ada beberapa turunan-turunannya. Contohnya kita masuk ke pilar karakter. Nah, berarti ya ini pilar pertama ada beberapa turunannya A, B, C, D, E, F, G ya, itu ya. Nah, di sini sekitar ada 1 2 3 4 5 6 turunan ya, teman-teman. Nah, ada 6 turunan. 1 2 3 4 5 6. Anak terbiasa dengan kegiatan ibadah sholat. Nah, teman-teman untuk penilaian itu, nah di sini kita harus tahu keterangannya. SB sedang berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SAB sangat berkembang. Terbiasa dengan kegiatan ibadah sholat. Nomor yang A itu SB sedang berkembang. Nah, berarti teman-teman harus bisa hafal dulu nih. Ini kalau bisa teman-teman print dulu atau ya boleh di print dulu untuk capaian anak-anak biar nggak bolak-balik ke Word-nya. Nah, ini ya tuh. Nah, nomor 1 misalnya Ananda Via ini dalam pilar karakter pertama terbiasa dengan kegiatan ibadah sholat, mengaji puasa dengan baik. Tentunya teman-teman diisinya dengan SB sudah berkembang. Mau diganti tahun ini mulai berkembang MB gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian di sini juga ya. Jadi ini 1 poin pilar karakter ya. Ini pilar karakter nomor 1 ya. 1 poin dari cinta Allah dan segenap isinya, dan 6. Kemudian turunan yang kedua, ada yang pilar yang kedua jadi 2A, 2B, 2C gitu ya. Yang kedua itu apa? Mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Dapat makan dan minum sendiri. Nah, berarti poinnya ini kan mandiri ya, teman-teman. Mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Kemudian poin penerapan pilar karakternya itu ada dapat makan dan minum sendiri. Penilaiannya itu SB. Nah, cara pengisiannya gini. Dia dapat makan dan minum sendiri di poin 2A. Nah, 2A ini dia itu sudah berkembang, Via sudah mulai berkembang, dapat makan dan minum sendiri, mulai berkembang, kayak gitu ya. Dilihat dari penilaiannya, aspek penilaian kegiatan sehari-hari dan kegiatan di rumah bisa ditanyakan kepada orang tua ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah sama dengan pilar ketiga dan beberapa turunannya. Ini mudah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di program unggulan doa hadis ya, program diniyah. Di sini ada program diniyah, di sini ada doa. Nah, di doa ini teman-teman, doa yang ada ada 5 doa, diantaranya doa yang pertama di Ananda Via sudah menghafal doa pertama. Nah, ini doa pertama ini nanti insya Allah akan diganti ya, nanti rumusnya itu akan diganti oleh operator. Doa pertama doanya. Setelah itu tinggal isi aja apakah dapatnya jaid kah, mumtaz kah, nakis kah. Kalau jaid itu kan bagus ya, atau istilahnya itu B. Bentar, saya akan jelaskan dari mumtaz ya. Mumtaz itu adalah A ya, baik sekali. Nah, jaidan adalah B. Kemudian jaid adalah C, nakis adalah D. Ini ya salah satunya. Kemudian di sini juga ada hadis
hadisnya, hadis pertama sampai ke 5. Dan terakhir adalah sebelum terakhir ada tahfiz. Ini tahfiz ya teman-teman. Di tahfiz ini tahfiz ada hafalan suratnya di tahfiz. Kita lihat di tahfiz bagaimana ya capaian hafalan suratnya ya. Kemudian capaian hafalan, capaian surat, kemudian predikat, titik kuat, titik lemah itu, dan hasil observasi. Dilihat ya, ini jadi bisa capaian hafalan surat apa, kemudian predikatnya apa, titik kuatnya apa, dan titik lemahnya apa. Kemudian di sini surah Al-Ikhlas. Oke, selanjutnya di sini ada titik kuat dan titik lemahnya, bisa diisi dan dikopas. Ya, hasil observasi. Begitupun dengan tahfiz dan catatan perkembangan anak. Dan perkembangan anak secara spiritualnya apakah sudah memenuhi atau tidak. Tuh. Tinggal diisi aja ABC-nya. Bisa manual juga ya teman-teman. B, bisa catatan sosial dan saran ini teman-teman bisa diisi gitu ya, sarannya apa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya masih belum bisa mengirimkan fiksasi dari Airupload-nya karena ada kendala. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.